semua selamat pagi. Ayolah belajar di SBO TV. Selamat belajar nak penuh semangat. Raihlah citamu dengan gembira. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid yang hebat. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, kita bertemu lagi anak-anak di pagi yang cerah sekali ya. Dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang bekerjasama dengan SBO TV. Selama 30 menit ke depan, Bu Nita akan menemani kalian belajar. Yang belajar hari ini adalah anak-anakku kelas 3. Sudah disiapkan bukunya anak-anak? Ya, kelas 3 sekarang materinya adalah tentang tema 4. Tema 4, subtema 2, materinya menemukan kalimat saran dalam bacaan kewajiban dan hak di sekolah. Nah, sudah disiapkan bukunya? Kalau sudah, yuk sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menerima materi yang Bu Nita sampaikan. Sikap berdoa yang baik ya anak-anak. Ya, pintar sekali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama, siswa dapat memahami apa yang dimaksud kewajiban dan hak di sekolah. Yang kedua, dengan mengamati teks, siswa dapat menemukan kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dalam bacaan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran di sekolah dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat memberikan saran, masukan, dan penyelesaian masalah di sekolah. Nah, jika sudah tahu pembelajarannya pada pagi ini, kalian akan tahu apa yang akan kita pelajari pada pagi ini. Supaya lebih semangat lagi anak-anak, seperti biasanya Bu Nita mengajak kalian bernyanyi. Mau? Ayo, kita mulai bernyanyi ya. Judulnya adalah Hak dan Kewajiban. Dengarkan. Hati gembirang dan riang. Iya, tepuk tangan anak-anak. Ya, supaya lebih semangat, kita awali dengan bernyanyi, bertepuk tangan ya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Jadi itulah situasi di sekolah. Jadi di sekolah itu adalah tempat untuk
menimba atau mencari ilmu. Di sana kalian bertemu dengan bapak atau ibu guru, bertemu dengan teman-teman juga ya. Di sana juga terjadi interaksi, saling berbicara, saling bercanda tawa. Nah, maka dari itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Sudah rindu sekolah? Iya, sabar ya anak-anak ya. Nah, di sana melaksanakan kewajiban dan haknya penuh semangat. Jadi di sekolah pun ada hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Apa hak dan kewajiban itu? Bunita ingatkan ya. Nih, pengertian kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Apa Bu misalnya Bu? Contohnya apa kewajiban? Contohnya kita kewajiban di sekolah ya. Contohnya misalnya, nah, menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Di sekolah ada tata tertibnya anak-anak. Yang paling kita dengar adalah tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, itu salah satu kewajiban yang harus kita lakukan, harus kita taati. Berikutnya, menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya menghormati bapak atau ibu guru saja, dengan teman pun atau dengan penjaga sekolah, kebersihan, bahkan kepala sekolah pun kita harus saling menghargai. Itu kewajibannya. Berikutnya, tidak merusak fasilitas umum milik sekolah. Apa Bu fasilitasnya yang kalian dapatkan di sekolah? Seperti meja, kursi yang kalian tempati untuk belajar itu adalah fasilitas umum. Semuanya boleh memakai, tapi harus dijaga ya anak-anak. Berikutnya, menjaga nama baik sekolah. Kalian berada di sekolah mana, kalian harus menjaga sikap, perilaku ya. Jadi kalian juga ikut menjaga nama baik sekolah. Itu kewajibannya. Setelah ini adalah hak. Apa hak itu? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Contohnya apa Bu? Hak di sekolah. Nah, contohnya adalah berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Itu haknya kalian mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengetahuan, itu adalah hak kalian. Berikutnya, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Kalian boleh ke kamar mandi, kalian boleh ke masjid atau ke musola, kalian boleh duduk di tempat kalian belajar. Berikutnya, berhak meminjam buku di perpustakaan. Siapa yang suka baca buku di perpustakaan? Kalian boleh meminjam kan? Itu adalah hak kalian. Berikutnya, berhak mempunyai banyak teman. Kalian boleh bermain dengan teman siapapun, ya. Nah, setelah ini jangan kemana-mana ya anak-anak. Coba dilihat halaman 56 ya. Kalian amati gambarnya, karena setelah ini Bunita akan membahas tentang gambar yang akan kita pelajari. Hai anak-anakku yang hebat dan cerdas. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sudah disiapkan bukunya anak-anak? Iya. Sekarang kita akan mengamati gambar keadaan sekolah pada buku kalian. Nah, coba dilihat. Suasananya sangat sejuk dan asri ya anak-anak ya. Ada tanamannya. Coba kita baca bersama-sama. Apa yang kamu lihat pada gambar? Nah, coba apa yang kalian lihat pada gambar? Di situ ada Beni dan Dayu sedang menyirami tanaman. Ya. Lalu bagaimana dengan tamannya? Mengapa dapat seperti itu? Nah, tamannya begitu segar, banyak sekali tumbuhan hijau di sana. Kenapa seperti itu? Nah, di gambarnya karena mereka menyirami, merawat tanaman yang ada di sekolah. Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Kira-kira siapa ya yang membuat keadaan taman seperti itu ya anak-anak ya? Yang pasti ya seluruh warga sekolah. Siapa? Ya ada siswa, ada guru, ada semuanya. Semuanya harus menjaga taman di sekolah supaya terlihat hijau. Jika hijau, jika segar, udaranya pun juga baik untuk kita hirup.
Bagaimana mereka melakukannya? Nah, biasanya di sekolah itu ada yang namanya piket. Nah, bergiliran, misalnya kalian mendapatkan tugas hari Senin, nanti temannya hari Selasa, itu bergantian untuk menjaga taman di sekolah. Di sekolah kalian pasti mempunyai taman kan? Nah, kalian juga harus merawatnya. Lalu, nah, ini adalah kewajiban dan hak di sekolah. Yang pertama, menjaga kebersihan taman di sekolah, itu kewajiban. Yang kedua, merawat taman di sekolah. Kewajiban yang ketiga, tidak merusak taman di sekolah. Kewajiban yang keempat, menyiram tanaman yang ada di taman sekolah. Itu salah satu atau beberapa kewajiban di sekolah terkait tentang tanaman tadi ya anak-anak. Nah, haknya apa Bu? Setelah saya merawat, setelah saya menjaga, apa Bu haknya? Nah, hak kalian adalah mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman pastinya. Yang kedua, udara di lingkungan sekolah menjadi segar karena sudah kalian rawat tanamannya. Hak kalian yang ketiga, lingkungan menjadi hijau dan asri. Tidak ada yang layu karena setiap hari disiram, diberikan pupuk, dijaga. Dan yang terakhir, dapat belajar dengan tenang. Jika situasinya nyaman, tenang, sejuk, kalian pasti bisa belajar dengan tenang. Ya, itulah manfaatnya jika kita melaksanakan kewajiban dan hak di sekolah secara seimbang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat saran. Apa kalimat saran itu? Kalimat saran merupakan kalimat untuk mengungkapkan saran, pendapat, ataupun anjuran kepada orang lain. Ciri-ciri kalimat saran menggunakan kata. Nah, ini diperhatikan ya anak-anak. Sebaiknya, seharusnya, lebih baik, hendaknya, semestinya, saran saya. Ini adalah beberapa kata yang biasa digunakan dalam kalimat saran. Nah, contohnya kalimat saran adalah, nah ini menggunakan kata apa anak-anak? Sebaiknya. Sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya saja sehingga tidak bersisa. Itu sarannya. Jadi kalian mengambil makanan secukupnya. Ya. Berikutnya, menggunakan kata apa? Pintar sekali. Seharusnya. Seharusnya kamu sarapan terlebih dahulu supaya tidak sakit perut lagi. Ini sarannya adalah sebaiknya kamu sarapan. Ini adalah kalimat saran. Berikutnya contohnya, lebih baik kerjakan sendiri daripada kamu mencontek pekerjaan orang lain. Ini juga kalimat saran yang menggunakan kata lebih baik. Sudah mengerti anak-anak? Iya, pasti kalian sudah pintar semua, sudah hebat. Ini sudah diulang-ulang dari kemarin dan minggu ini kita menggunakan kalimat saran lagi. Nah, sekarang contoh kalimat saran yang ada permasalahannya ya anak-anak. Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Sarannya apa kira-kira? Nah, menggunakan kata sebaiknya. Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Atau seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Itu adalah dua kalimat saran. Ada masalah lagi, misalnya seperti ini. Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Apa sarannya kira-kira? Betul sekali. Sebaiknya, menggunakan kata sebaiknya. Sebaiknya Benny pulang terlebih dahulu untuk mengganti seragam sekolah dengan baju untuk bermain. Itu sarannya. Sekarang kita akan membuka buku tema kalian, halaman 58. Di situ ada bacaan tentang sekolah yang indah dan rapi. Coba kita baca ya anak-anak. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih.
kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, dari bacaan sekolah yang indah dan rapi, coba kita sama-sama mencari kalimat saran. Nah, ini bacaannya. Kira-kira kalimat sarannya ada di mana ya, Bu? Nah, sarannya yang mana ya, anak-anak? Nah, ternyata ini. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Itu sarannya. Berikutnya, pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Saran yang kedua, adalah siswa harus dapat membuat taman kelas. Berikutnya, kelas juga harus bersih dan rapi. Berikutnya, meja guru harus tertata rapi. Berikutnya, papan tulis harus selalu bersih. Berikutnya, nah, kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Jadi dalam bacaan sekolah yang indah dan rapi terdapat beberapa kalimat saran. Kalimat saran diantaranya yaitu tadi harus merawat, harus menjaga, dan yang lain-lainnya. Oke anak-anak, pintar kalian sudah menemukan kalimat saran. Nah, berikutnya kita akan menuliskan kalimat saran sesuai dengan soalnya. Mau tahu anak-anak? Hai, kembali lagi bersama dengan Bunita dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita lanjut ya anak-anak. Tadi apa tugasnya? Ya ini, menuliskan kalimat saran. Coba, aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Berpangku tangan maksudnya diam saja. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, seperti ini sarannya ya. Seharusnya membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Sebaiknya mengadakan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Menggunakan kata sebaiknya. Yang ketiga, mengadakan kerja bakti. Yang keempat, sebaiknya membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah. Berikutnya, seharusnya mengadakan kegiatan gerakan cinta kebersihan lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, coba ini ada sebuah soal di buku kalian halaman 49. Coba kita menemukan kalimat saran-sarannya ya. Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Apa yang dilakukan Udin? Sebaiknya Udin mengunjungi perpustakaan dan meminjam buku di sana. Karena di sana terdapat banyak buku yang ingin dicari. Berikutnya, Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis, tapi raketnya rusak. Bagaimana sarannya? Sebaiknya Lani membeli raket baru atau meminjam pada teman. Yang ketiga, Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu, tapi guru menari Dayu sedang sakit. Sarannya bagaimana? Sebaiknya Dayu berlatih menari sendiri atau berlatih bersama guru yang lain. Nah, yang keempat, masih di halaman 49, Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Tapi ia belum tahu bagaimana cara membaca puisi yang baik. Bagaimana sarannya? Sebaiknya Siti berlatih secara langsung atau bisa melihat video orang membaca puisi. Yang terakhir nomor 5, Edo ingin berhasil dalam belajar. Edo selalu sibuk dengan bermain. Apa sarannya? Sebaiknya Edo mengurangi waktu bermain dan lebih mengutamakan belajar. Jadi itulah berbagai kalimat saran. Nah, Bunita juga akan menerangkan tentang kalimat penyelesaian masalah. Apa kalimat penyelesaian masalah? Kalimat yang berisi nasihat atau saran. Nah, ini berisi tentang saran untuk membantu menyelesaikan masalah. Kalimat penyelesaian masalah ditandai dengan kalimat yang berisi cara menyelesaikan masalah. Untuk membuat kalimat penyelesaian masalah harus, ya ini yang pertama, mengenali masalahnya dengan baik. Yang kedua, mengetahui penyebab masalah. Yang ketiga, mencari penyelesaian masalah yang termudah. Yuk kita coba, kita praktekkan di halaman 48 tentang bacaan rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Berikutnya, semua anak ingin pintar,
tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugasnya tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih, jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Dari bacaan ini, coba kita cari mana kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Tadi Bu Nita sudah menekankan pada bacaannya. Sudah ketemu? Pinter sekali. Ya ini Bu, dengarkan saat guru menjelaskan. Betul. Kerjakan tugasnya. Benar sekali. Banyaklah membaca dan berlatih. Betul sekali. Jangan mudah menyerah. Betul. Bertanya kepada gurumu, atur juga waktu belajarmu, dan bertemanlah dengan banyak orang. Ini adalah kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, kita sudah belajar tentang kalimat saran, kewajiban, hak, dan kalimat penyelesaian masalah. Jadi, kesimpulan pada pagi ini yaitu pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kedua, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Yang ketiga, kalimat saran merupakan kalimat untuk mengungkapkan saran, pendapat, ataupun anjuran kepada orang lain. Dan yang tadi adalah tentang kalimat penyelesaian masalah. Sudah Bu Nita bahas ya anak-anak, ya. Nah, yang ditunggu-tunggu apa anak-anak? Iya, tugas. Nah, tugasnya tentang apa Bu? Nah, ini coba diperhatikan. Tugas ke-1. Nah, di sini ada masalah anak-anak. Coba kalian berikan saran. Teman Benny berbicaranya keras. Nah, Benny tidak nyaman dengan suaranya itu tadi. Apa yang harus Benny lakukan? Coba berikan saran untuk Benny. Ada saran 1, saran kedua, saran ketiga, saran keempat. Ada di buku kalian di halaman 77. Silakan dicari dulu, diberi tanda atau dilipat kertasnya. Setelah ini adalah ada tugas yang kedua. Apa tugasnya? Nah, coba dilihat di layar kalian. Ada di halaman 50 di buku tema kalian tentang menuliskan kalimat saran untuk ibu guru yang membutuhkan kertas untuk kegiatan belajar. Apakah perlu Bu Guru membeli kertas lagi? Coba nanti kalian berikan sarannya. Jangan lupa tugas dikumpulkan di guru kelas kalian masing-masing ya anak-anak. Jika ingin bertanya bisa melalui Bu Guru kalian yang akan disampaikan ke Bu Nita. Terima kasih.